Baik, saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik. Jadi pengertiannya statistik parametrik yaitu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Jadi hipotesis itu hanya sekedar estimasi atau penaksiran yang juga diuji melalui data yang sebelumnya. Jadi diperkirakannya enggak seenak-enaknya gitu. Jadi diuji dulu melalui data sebelumnya dan melalui teorinya yang variabelnya terukur. Jadi variabelnya terukur itu maksudnya jadi variabel itu suatu konsep yang nilainya sama yang satu dengan yang lainnya dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan digunakan untuk menguji data dengan sebaran data normal. Data yang dianalisis menggunakan data parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Kalau tidak memenuhi asumsi normalitas, berarti digunakan data non-parametrik. Atau setidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Jadi sebaran datanya harus normal jika ingin menggunakan statistik parametrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat statistik parametrik. Bisa dilihat syarat-syaratnya itu ada 4. Yang pertama, data dengan skala interval dan rasio. Yang kedua, data menyebar atau berdistribusi normal. Yang ketiga, sampel diambil secara random. Dan yang terakhir, varians kelompok sama. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat yang nomor 1 dan 2. Ini dimaksud dengan data berskala interval dan rasio. Nah, data berskala interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak atau kategorinya sama. Terus, skala interval ini tidak memiliki nilai 0 yang mutlak. Apa sih maksudnya? Contohnya itu seperti suhu atau temperatur ruangan. Nah, temperatur ruangan itu kan bisa diukur dengan Celsius atau Fahrenheit. Nah, 0 di Celsius dan 0 di Fahrenheit itu beda. Jadi, contoh ini termasuk dalam data berskala interval. Nah, kemudian data skala rasio. Skala rasio itu memiliki nilai 0 yang mutlak dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. Contohnya tinggi badan seseorang atau berat badan seseorang itu memiliki nilai 0 yang mutlak dan sama. Jadi datanya bisa dikali atau dibagi. Syarat yang kedua, data menyebar atau berdistribusi normal. Data ini sering dipakai di bidang statistika. Lalu juga sering dipakai di ilmu alam. Untuk syarat yang ketiga, sampel diambil secara random. Maksudnya, pengambilan sampel dari populasi harus dilakukan secara random atau acak, tetapi sampel yang kita pilih itu harus mewakili keseluruhan atau harus mewakili kelompok populasi tersebut. Misalnya, kita ingin mencari data suatu hal dari mahasiswa UPI, maka kita harus mengambil sampel secara random atau acak dari setiap fakultas. Tidak boleh hanya mengambil sampel dari satu fakultas saja, tetapi harus mengambil sampel dari setiap fakultas, sehingga data yang kita peroleh itu dapat mewakili keseluruhan mahasiswa UPI. Lanjut untuk syarat yang keempat, varians kelompok sama. Maksudnya, seperti yang kita ketahui bahwa hasil pengamatan suatu hal itu nilai datanya pasti bervariasi, pasti beragam. Nah, untuk analisis parametrik ini, varians kelompoknya harus sama. Contoh dari metode statistika parametrik, yang pertama ada uji Jet. Uji Jet adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Nah, menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal, sehingga uji Jet dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran 30 atau lebih. Kemudian yang kedua ada uji T. Uji T adalah jenis pengujian statistika
untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang dipikirkan dengan nilai hasil perhitungan. Nah, uji T ini ada 3. Yang pertama, uji T one sample t-test. Yang kedua ada paired sample test. Dan yang ketiga ada sample t-test. Contoh yang ketiga, yaitu korelasi Pearson. Korelasi Pearson merupakan salah satu korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Yang contoh keempat, yaitu perancangan percobaan. Perancangan percobaan adalah aturan yang digunakan untuk mendapatkan data di dalam suatu percobaan. Metode perancangan percobaan digunakan sebagai suatu aturan untuk menempatkan perlakuan ke dalam satuan-satuan percobaan. Di sini saya akan mengemukakan apa saja keunggulan dari uji statistik parametrik. Yang pertama, syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak perlu diuji karena sudah memenuhi syarat, serta pengukuran data dilakukan dengan kuat. Yang kedua, yaitu observasi dilakukan dengan bebas satu sama lain karena yang ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen, seperti itu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan apa sih kelemahan dari statistik parametrik. Yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Maksud dari populasi ini adalah sekumpulan data yang akan diuji atau yang akan diteliti yang harus memiliki varian yang sama atau satu jenis. Nah, yang kedua, variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Nah, diukurnya itu harus berjarak gitu ya. Terus yang terakhir atau yang ketiga, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dan populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Nah, dalam analisis varian ini harus ditambahkan persyaratan rata-rata, jadi harus dihitung rata-ratanya gitu. Dan populasi harus normal dan bervarian sama, jadi jenisnya normal dan bervarian sama gitu. Dan harus merupakan kombinasi atau kesatuan dari linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Sekian.